Halo rekan-rekan sekalian, mari kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita siapkan hati dan kita berdoa. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami ketika kami mempelajari berita kebenaran-Mu. Dan Tuhan tolonglah agar setiap kami bisa berfokus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan di masa-masa yang sulit belakangan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa kami dan memohon. Amin. Rekan-rekan sekalian, apa kabarnya? Bagaimana hari-hari kita mengalami self-isolation di rumah kita masing-masing? Kita hidup di era, di waktu di mana segala sesuatunya serba uncertain, tidak pasti. Kemanapun kita menoleh, kita lihat berita di media sosial, di koran, di televisi, semua bicara tentang coronavirus ini. Dan rasa takut itu pelan-pelan terus makin meningkat. Dulu orang yang gak gampang khawatir, ya mereka masih santai. Tapi sekarang rasa takut itu berkembang lebih besar lagi. Sekolah-sekolah tutup, event-event dibatalkan, traveling semua dilarang, semua ditutup, tidak boleh keluar, tidak boleh masuk. Dan kita dengar cerita-cerita yang gak enak sekali. Orang-orang yang kena di rumah sakit gak bisa ditangani dengan baik karena kurangnya tenaga medis di sana misalnya ya. Dan kurang sekali alat pelindung diri bagi mereka yang melayani di sana. Gereja-gereja semua going online, ibadah-ibadah dibatalkan, persetujuan doa dikembalikan ke rumah masing-masing, para pemimpin dunia tergoncang, sampai kita lihat Gubernur Mississippi bikin Bible study online melalui Facebook di rumahnya. Kita ada di era yang uncertain, dan ketidakpastian ini juga menimbulkan rasa takut, kekhawatiran. Yang bikin penasaran adalah sebetulnya kita bertanya-tanya, apa sih yang sebenarnya sedang terjadi? Apa sih di balik semua ini? Kalau ini masalah ada di Wuhan, di lockdown, lalu beres, kita menyaksikan dari Indonesia, dari negeri lain, oke, lalu selesai. Tapi tiba-tiba masalah ini escalate so quickly sampai jadi pandemi global. Kalau kita bisa mikir satu tahap lebih jauh, kita tuh bertanya-tanya, Tuhan, kenapa bisa jadi sebesar ini? Apa yang sedang terjadi? Di Indonesia terutama sekarang death rate, kematian itu naik terus, presentasenya makin tinggi. Orang mulai mereka-reka, oh ini kelalaian, oh ini bencana tidak terelakkan, oh ini konspirasi negara-negara yang kuat, oh ini nasib buruk yang sedang kena dunia. Tapi kalau udah sebesar ini efeknya, ini bukan sekedar bencana. Ini pasti ada sesuatu di baliknya. Karena seperti serentetan kebetulan sampai boom, semua kena, semua terpengaruh. Ekonomi, ada teman-teman kita yang digaji separuh, ada yang kehilangan pekerjaannya, ada yang gak dapat income, di rumah gak boleh keluar. Di perumahan tempat saya tinggal juga berpatroli security itu, pakai toa, mereka suruh semua tinggal di rumah. Ketakutan itu gitu serius, gitu besar. Pertanyaannya, ada apa? Apakah Allah sedang menghukum? Ataukah ini semua datangnya dari Allah? Allah sengaja kirim ini ke dunia karena dia mau ngomong sesuatu. Nah, hari ini kita mau lihat kemungkinan dan kepastian. Probabilities and certainties. Kita lihat satu persatu. Kemungkinan yang pertama adalah sekarang ini kita sedang masuk di era awal, permulaan dari akhir zaman, di mana ada serentetan kejadian yang akan menimpa dunia, ujungnya kiamat. Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Itu kemungkinan yang pertama. Apa sih ciri-ciri kiamat itu? Ada 7. 1, bencana akan datang silih berganti di dunia. 2, kasih cinta antar sesama orang percaya akan menjadi dingin, firman Tuhan bilang. Ini semua dari Matius 24. 3, orang Israel malah bertobat lagi menyembah Mesias yang hidup, yaitu Yesus Kristus. Mereka yang sekian lama menolak Yesus Kristus, menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat mereka, Mesias yang mereka nantikan. 4, benda-benda langit akan terjadi masalah di atas sana. Apa aja? Matahari berhenti bersinar, bulan berhenti bercahaya, dan bintang-bintang berjatuhan, kata Matius 24. Ciri yang kelima adalah Injil akan diberitakan sampai ke ujung dunia jadi kesaksian. Ya kan? Sekarang ini terjadi kan? Semua tersebar dengan begitu cepat. Nah, ini kemungkinan yang pertama ya. Ini kita sedang masuk era akhir zaman. Yang keenam itu nanti akan muncul Mesias palsu, antikris. Orang yang muncul di sana sini bikin mujizat, bikin tanda, tapi sebenarnya mereka itu menyesatkan. Dan yang disesatkan adalah orang-orang pilihan juga. Orang-orang anak-anak Allah juga, kata Matius 24 ayat 23-24. Dan yang ketujuh adalah akan muncul satu orang misalnya ya, pakai nama Tuhan dan berkata, akulah Mesias, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Artinya Alkitab bilang di zaman akhir orang-orang akan disesatkan. Nah, ini 7 tanda nih. Tanda-tanda akhir zaman.
Ini saya bilang yang pertama kemungkinannya adalah dengan apa yang terjadi di dunia saat ini kita sedang masuk era permulaan dari akhir zaman. Nah, kemungkinan yang kedua adalah Allah sedang melakukan pembersihan. Kalau di perjanjian lama kita tahu kisah air bah. Bumi udah rusak di hadapan Allah. Allah udah marah sama manusia, udah rusak benar, mau dimusnahkan bersama-sama dengan seluruh bumi. Allah bocorkan rencananya kepada Nuh. Nuh disuruh bikin bahtera untuk nyelamatin yang ada dan keluarganya, anak-anak, istri anak-anaknya. Dan kemudian Allah reset dunia ini, dibersihkan kembali. Nah, Alkitab juga pernah catat ada satu masa di mana Tuhan mau bersihkan bangsa Israel. Ada generasi-generasi yang Allah mau pangkas. Generasi yang tegar tengkuk, yang jahat Tuhan mau pangkas sampai nanti muncul generasi yang takut akan Tuhan lagi. Jadi Israel awalnya setia, lalu masuk generasi-generasi yang tidak setia. Tuhan ngomong melalui Gabriel kepada Daniel, aku akan tetapkan 70 kali 7 masa. Aku akan hukum semua untuk mengakhiri dosa, mengakhiri kefasikan. Kemungkinan kedua. Jadi kemungkinan pertama ini permulaan dari akhir zaman. Kemungkinan kedua adalah Tuhan lagi melakukan pembersihan. Yang ketiga, Tuhan sedang menghukum. Itu kemungkinan yang ketiga. Contohnya gini, di Alkitab Sanherib Raja Asyur pernah menghina Allah Yahweh. Dia tantang Hizkia, orang Israel, untuk menyembah Asyur Raja. Lalu dia hina-hina Yahweh, itu gak bisa dipegang, gak bisa ditolong, segala macam. Dan tiba-tiba Tuhan marah. Tuhan bilang, Hizkia kamu tenang, aku bakal berperang, aku bakal habisi mereka. Dan Alkitab mencatat ya, Yesaya 37 itu ya. Saya bacakan ayat 36. Maka keluarlah satu hari, keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Malaikat Tuhan satu dengan pedang yang terhunus bunuh 185.000 orang. Tuhan hukum mereka. Dan Sanherib lari pulang kampung, masuk ke kuilnya, nama dewanya Dewa Nisroch waktu itu. Dia masuk kuilnya di situ, dia pas udah ada di dalam situ, dia dibunuh oleh 2 anaknya sendiri. Allah hukum. Jadi plak atau bencana juga salah satu kemungkinannya adalah hukuman Allah. Kemungkinan yang berikutnya, masih soal hukuman ya, masih soal hukuman. Siapa lagi yang dihukum Allah dengan begitu ngerinya, dengan plak, dengan bencana, dengan sakit penyakit? Oh, Mesir. Tuhan datangkan 10 tulah, 10 bencana di Mesir. Di kitab Keluaran kita baca kisahnya, bukan? Tujuannya apa? Memaksa Firaun untuk membebaskan orang Israel. Untuk akhirnya Firaun bisa tunduk untuk ngeliat betapa banyak tanda dan mujizat dari Allah Yahweh yang hidup. Supaya sekiranya dia bisa tahu bahwa Yahweh adalah Allah yang hidup. Itu kata Tuhan. So that the Egyptians shall know that I am the Lord. Tuhan mau hukum, Tuhan mau perkenalkan siapa yang sebetulnya punya kuasa sih. Sodom dan Gomora juga contohnya. Tuhan hukum. Malaikat yang kasih warning kepada Lot, dia bilang, kaummu di sini ayo selamatin. Tuhan dan kami, kata malaikat itu, akan musnahkan. Kenapa? Udah terlalu banyak keluh kesah orang itu di hadapan Tuhan. Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya dengan hujan belerang. Dan fajar menyingsing, malaikat itu desa, ayo Lot keluar supaya kamu jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Nah, jadi bencana juga datang. Kemungkinan yang ketiga adalah hukuman Allah. Kemungkinan yang keempat, Allah sedang menguji. Apa yang terjadi pada Ayub bukan hukuman, bukan dibersihkan, tapi lebih tepatnya, lebih akuratnya adalah sebetulnya ujian. Iblis datang kepada Tuhan lalu bilang, lihat, gak ada kan Ayub itu menyangkal engkau karena hidupnya enak. Ulurkan tanganmu, ambil dari semua yang dipunyainya, pasti dia akan mengutuk engkau, kata iblis di hadapan Tuhan. Maka Tuhan bilang, oke, segala yang dipunyai Ayub sekarang ada dalam kuasamu. Dia ngomong kepada setan. Tapi jangan kamu sentuh dirinya, nyawanya. Pergilah iblis. Dia diuji oleh Tuhan dengan berbagai macam kebakaran dan serangan dan sakit penyakit sampai akhirnya dia goyang imannya, ujian. Nah, kita lihat di sini, jadi apa yang kita alami saat ini di negeri kita dan di dunia, ada nggak kemungkinan dari salah satu dari 4 ini? Saya ulang. Yang pertama, mungkin yang kita alami sekarang ini adalah awal dari akhir zaman. Awal dari hari kiamat. Yang kedua, ini adalah era di mana Allah wipe out. Allah membersihkan generasi misalnya. Kemungkinan yang ketiga adalah Allah sedang menghukum. Kemungkinan yang keempat adalah Allah sedang
menguji. Memang kita perlu tanya lebih jauh ketika kita menghadapi dunia, menghadapi pandemi global ini. Allah itu terlibat atau enggak sih? Atau Allah dari surga lihat, ya menyebar, ya malaikat kok bisa begini, kita kan gak rencana. Atau apakah Allah terlibat di dalamnya? Saudara, waktu ada anak-anak Tuhan yang menderita, waktu ada anak Tuhan yang dirawat, bahkan kehilangan nyawanya, ingatlah firman Tuhan Matius 10, 29, 30 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Tapi seekor burung pipit yang murah itu pun tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa, dan rambut kepalamu pun semuanya terhitung. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol dan kuasanya Tuhan. Jadi apa yang sedang kita alami, pandemi yang ngeri dan sepertinya menyebar tanpa kontrol ini, masih ada dalam kontrolnya Tuhan. Dia masih in charge. Dia masih duduk di atas tahtanya. Dia gak serahkan virus atau Lucifer menduduki tahta kekuasaan kerajaannya. Tidak. Dia tetap ukur semuanya sampai batas-batas yang dia izinkan yang sedang terjadi. Nah, sekarang pertanyaannya, mana kemungkinan yang benar dari 4 kemungkinan itu? Kita tidak tahu. Saya sendiri tidak berani mengklaim, oh ini hukuman Allah, oh ini Allah sedang bersihkan dunia yang udah terlalu jahat. Saya gak bisa berani mengklaim salah satu dari 4 kemungkinan itu. Atau ada kemungkinan-kemungkinan yang lain, kita tidak tahu. Tapi kemungkinan ini, uncertainty ini sudah membuat dunia takut. Nah, di tengah-tengah ketakutan dan kegambangan ini, Alkitab meyakinkan kita bahwa ada beberapa hal yang totally certain. Jadi di tengah waktu dan keadaan yang uncertain, ada God's truth, ada Bible's truth, kebenaran dari Alkitab, dari Tuhan yang menjelaskan apa yang pasti di tengah ketidakpastian ini. Saudara, gereja mula-mula yang dulu masih para rasul itu jadi gembala sidangnya, pendetanya masih para rasul, itu sangat terbiasa dengan yang namanya wabah, dengan namanya kerusuhan massal, pembunuhan, pengusiran, riots, dan pandemi. Gereja mula-mula akrab sekali dengan hal-hal yang demikian. Nah, oleh karena itu di 1 Yohanes pasal 5 kita bisa melihat apa pesannya Rasul Yohanes itu, pesan langsungnya kepada umat Tuhan di zaman itu yang juga sedang mengalami berbagai jenis penderitaan, wabah, pandemi, kerusuhan, dan pembakaran kota-kota. Nah, kita lihat apa yang bisa kita pegang dengan pasti di tengah uncertain times. 1. Kepastian yang pertama adalah kita punya kepastian dalam janji yang Allah berikan. 1 Yohanes 5 ayat 13 ayat 20, pertama-tama Yohanes bilang ada satu hal janji yang pasti kita bisa pegang. Yohanes mulai dengan berkata begini, semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu percaya kepada anak Allah dan supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Pertama-tama dikasih tahu janji supaya kamu tahu kamu memiliki hidup yang kekal. Sebagai murid-murid Yesus, kita bisa tahu bahwa kita ini punya hidup yang kekal. Dan Allah berulang-ulang catat, berkata-kata dicatat oleh para penulis Alkitab. Satu hal janjinya yang pasti ini, hidup yang kekal. Siapa yang percaya dalam Yesus Kristus tidak mati. Ini daging, ini darah bisa habis, tapi roh kita akan pindah ke satu tempat yang baru bersama-sama dengan Dia. Hidup yang selama-lamanya, tidak terbatas. Contohnya Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal, tidak turut dihukum, karena dia sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Janjinya luar biasa ya. Punya hidup yang kekal, bukan hidup yang kekal dalam penghukuman, tapi hidup yang kekal dalam kemerdekaan. Karena dia sudah dipindahkan dari maut ke dalam hidup. Yohanes 6 ayat 47. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, dia mempunyai hidup yang kekal. Terakhir, Roma 6:23. Upah dosa ialah maut, tapi kasih karunia Allah, the grace of God, chesed itu ya, anugerah itu, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Jadi janji tentang hidup kekal ini, saudara sekalian, teman-teman sekalian, diberikan pada orang yang berpegang pada Yesus Kristus. Pertanyaannya, saudara takut mati enggak? Itu pertanyaan sering ditanya pendeta khotbah kan ya. Saudara takut mati enggak?
Kalau setelah ini selesai tiba-tiba saudara dipanggil Tuhan, saudara takut nggak? Seorang pendeta itu pernah buat imajinasi, dia berkata, jangan takut mati. Mati itu kayak tidur siang. Sebentar kita terlelap, pas melek-melek, udah beda semua. Kita lihat wajahnya, loh Yesus, halo anakku, selamat datang di surga. Loh, tapi kok mukanya beda? Beda sama apa anakku? Beda sama lukisan-lukisan yang kulihat di bumi. Oh, itu semua ngarang, ini yang asli. Ayo ikut jalan, aku antar kamu ke rumah kamu yang baru. Terus kita jalan bersama Yesus, jalanannya terbuat dari emas, batu permata di dinding di mana-mana indah. Kita masuk, ada banyak kamar di situ. Terus kita dianterin, ini tempatmu. Terus kita lihat, wow, bagus sekali. Kamar mandi dalam. Terus Yesus bilang, kamarku ada di sana. Anytime datang, kita punya banyak waktu untuk berbincang-bincang. Aku mau dengar cerita kamu juga. Ada yang bilang begitu loh. Mati itu kayak tidur siang, selek. Pas bangun udah pindah, semuanya udah berbeda. Orang-orang yang takut akan Tuhan di dalam Yesus Kristus dijanjikan hidup yang demikian. Atau kalau saudara pernah operasi bius total toh. Bius total itu kadang dokter masuk pakai alat bius, lalu dia masukkan ke alat infus kita obat biusnya, lalu dokter itu bilang begini, oke Pak, hitung ya 1 sampai 10. Terus kita mulai hitung, 1, 2, baru hitungan 2, hitungan 3 udah hilang, kita jelek. Terus pas bangun lagi dibangunin sama istri kita, Pak, bangun Pak, bangun Pak. Kita bangun, bingung. Ini di mana? Ini di rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Oh iya betul. Ayo, aku kan mau dioperasi kan? Sudah selesai. Hah? Udah selesai? Katanya operasinya 2 jam. 4 jam. Hah? 4 jam? Udah selesai? Udah. Wow, gak berasa. Selek. Pas buka mata, udah pindah. Dokter cuma hitung 1, 2, pindah dunia. Teman-teman, rekan-rekan sekalian, kalau kita lagi jalan-jalan di luar, ya, terus tiba-tiba kita dengar suara dari langit yang berbunyi 1, 2. Nah itu siap-siap. Langsung ya, langsung ketemu Tuhan. Saya cuma bercanda. Tapi yang saya maksudkan adalah begini. Kematian itu seperti sebuah kedipan mata. Memang prosesnya menakutkan. Apa yang kita dengar membuat kita ragu karena uncertainty. Tapi kalau kita tahu bahwa di balik sana ada hidup yang baru, hidup yang sempurna, kayak bayi yang lahir setelah hamil dari mamanya, dia lahir, dia buka mata, dia baru masuk hidup yang baru kan? Kita juga sama. Hidup kita selama ini tuh kayak dalam kandungan 9 bulan. Rasanya lama, gelap, takut mau keluar. Tuh lahir, keluar. Oh, kita lihat langit yang sejati. Itulah hidup kita yang baru dimulai sesungguhnya. Nah sama. Tuhan janjikan hidup yang kekal, rumah yang kekal. Bersama-sama dengan dia kita jadi umatnya, dia jadi Allah kita. Secara sempurna, relasi itu. Nah jadi kepastian yang pertama adalah janji Tuhan memberikan hidup yang kekal. Saya tidak tahu apa di antara saudara punya family, keluarga, orang tua yang terpapar virus dan takut luar biasa karena berita-berita yang kita dengar. Saudara, orang Kristen itu bisa kena. Dan orang yang kena itu bukan wah dia dihukum Tuhan, dia segala macam, enggak. Pandemi menyerang siapapun tanpa pandang bulu seperti hujan diberikan pada orang baik dan orang jahat. Tapi ketahuilah satu hal, kalaupun sampai keadaan yang terburuk terjadi, dia dipanggil Tuhan pun, dia itu lebih bahagia daripada kita yang tertinggal di dunia. Karena dia sudah masuk ke hidup fase yang kedua, hidup kekal bersama Tuhan. 1, 2, bangun-bangun, Yesus. Semuanya akan berbeda di hari yang baru. Kepastian yang kedua adalah dia menjawab doa. Saya rasa kalau doa itu diumpamakan inbox email Allah. Hari ini inboxnya Allah tuh penuh banget. Setiap orang jadi rajin berdoa. Di rumah berdoa semua, sembayang semua, memohon kepada Tuhan.
Nah 1 Yohanes 5 dia lanjut, dia bilang begini. Ayat 14-15 sekarang. 1 Yohanes 5, 14-15. Inilah keberanian percaya kita, yaitu bahwa Dia mengabulkan doa kita. Kalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya, inline sama kehendaknya, Dia akan kabulkan. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita sudah memperoleh. Itu satu kepastian. Kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepada Dia. Tuhan adalah Allah yang menjawab doa. Saudara, kalau boleh jujur ngomong, kalau kita punya jurnal doa, kita tulis apa yang kita minta dan jawaban doa Tuhan, kita nggak akan berhenti terharu. Nah, kepastian yang kedua adalah kita bisa sangat yakin, seyakin kita masuk surga nanti. Yang kedua adalah Allah itu mendengar doa kita. Contoh yang konkret begini loh. Alkitab mencatat apa yang terjadi di dunia alam ilahi ketika manusia berdoa. Jadi gini ya, kita sebagai manusia seringkali nggak tahu apa yang terjadi waktu kita berdoa, bukan? Kadang kita rasa doa tapi mentok di langit-langit. Kadang kita minta kesembuhan gak terjadi. Kadang kita minta uang, kita butuh segala sesuatu buat rumah tangga kita. Sepertinya mentok, gak dijawab. Sampai kita bilang, Tuhan aku berdoa ini percuma. Gak dapat, mesti kerja barangkali ya. Karena kita berpikir waktu kita naikkan doa tidak ada yang terjadi. Tapi Alkitab pernah bocorkan sedikit rahasia. Apa yang terjadi di alam roh ketika anak Tuhan berdoa. Nah, ini saya gak mengada-ngada. Ini dicatat di kitab Daniel pasal 9. Ayat 19 sampai 23. Ceritanya Daniel itu berdoa, dia menangis, dia menagih janji Tuhan karena Israel porak-poranda. Sedang dalam pembuangan yang hebat. Dan dia sendiri, Daniel, sedang ada dalam penawanan. Dia berbicara mengaku dosa di hadapan Tuhan. Dia mohon supaya dosa bangsanya diampuni. Terus ayat 21 berbunyi begini, Daniel 9 ya. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku malaikat Gabriel. Daniel sudah pernah ketemu malaikat Gabriel di penglihatan yang sebelumnya. Dan kali ini waktu dia tengah-tengah lagi berdoa lagi, terbang dengan cepat malaikat Gabriel ke arah dia. Dan kemudian malaikat Gabriel mengajari aku, ayat 22, dan berbicara dengan aku berkata, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk kamu mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Sampai situ dulu. Perhatikan baik-baik. Daniel, ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, ketika Daniel baru mulai berdoa, belum berpanjang lebar dan lain, baru mulai menyampaikan, ya Tuhan, keluarlah suatu firman. Di alam roh yang tidak bisa kelihatan manusia, firman keluar menanggapi doanya Daniel. Kita nggak tahu kan bahwa hal ini terjadi, bahwa setiap kali rekan-rekan sekalian berdoa, keluarlah suatu firman. Cuma kita nggak tahu, kita nggak dengar langsung. Tapi malaikat di surga dengar, lihat apa yang terjadi. Maka dia sangat ngerti ketika manusia berdoa, something happen. Di dunia semuanya kelihatan sama, tapi di sana udah dipersiapkan satu skenario. Jawaban Tuhan dibocorkan itu loh oleh malaikat Gabriel. Keluarlah suatu firman. Lanjutannya, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Gabriel datang kepada Daniel si pendoa itu untuk kasih tahu jawabannya. Nah, ini tidak terjadi dalam hidup kita setiap hari. Ada saudara yang pernah mengalami mujizat dan perjumpaan dengan Tuhan yang fantastis. Tapi kalau saudara tidak merasakannya, tidak apa. Karena dalam sejarah di Alkitab pun sangat jarang dicatat. Tuh orang berdoa, malaikat datang. Waktu kamu doa, tahu nggak? Firman keluar. Nih tak kasih tahu sekarang. Aku kasih tahu sekarang sama kamu apa yang firman itu terjadi. Katakan, jarang kita alami. Tapi yang pasti, waktu kamu mulai berdoa, kata malaikat kepada Daniel, keluarlah firman di alam roh. Nah saudara, hari ini orang panik. Tapi hari ini respon kita bisa dua kan. Apakah kita panik atau kita berespon dalam doa, praying. Ada dua hal ini. Ada banyak hal yang kita bisa doakan. Rekan-rekan saudara kita pekerja medis di lapangan. Aparat yang bertugas, dokter katanya di Wisma Atlet yang tidak boleh keluar 3 bulan. Tidak boleh ketemu keluarganya 3 bulan. Ada berita-berita mereka siapkan dirinya. Para pemimpin yang ambil keputusan. Keluarga kita, sanak famili. Dan orang-orang yang kalau nggak keluar kerja nggak bisa makan. Ada banyak hal yang bisa kita naikkan doa.
Dan terutama orang-orang yang lanjut usia yang lebih mudah terpapar dengan virus corona ini. In uncertain times, it is essential for Christians to choose prayer over panic. Dalam masa yang gamang, uncertain ini sangat esensial bagi orang Kristen untuk memilih berdoa di tengah-tengah kepanikan yang ada. Dan waktu kita berdoa, we can be sure, ini kepastian saya bilang yang kedua, that God is listening. Tuhan mendengarkan. Kita tidak tahu jawabannya apa. Kalau permintaan kita salah, God says no. Kalau timingnya salah, God says slow. Kalau kitanya, pemintanya yang salah, God says grow. Ada banyak hal yang kita belum bisa lihat seiring waktu dengan instan. Tapi satu hal bisa tahu dengan pasti di Alkitab dicatat, Tuhan mendengarkan. Nah, bagaimana supaya doa kita dijawab? 1 Yohanes 5 kasih jawabannya. Doa yang inline, sejajar dengan hatinya Tuhan. Dan saudara bisa berdoa dengan confidence. Lah, bukan cuma confidence, kenapa berdoa dengan yakin? Ya karena saya beriman. Apa dasar imanmu? Keselarasan dengan isi hati Allah. Bagaimana bisa selaras dengan isi hati Allah? Firman Tuhan. Di Alkitab kita belajar banyak hal untuk bisa ngerti. Oh, inilah pertimbangan yang Allah berikan. Nah, salah satunya dengan mendengarkan khotbah-khotbah di gereja. Kita belajar penggalian firman Tuhan yang lebih dalam untuk tahu apa aja sih kepastian-kepastian yang gak goyang. Dan apa hal-hal yang kemungkinan bukan pasti. Sehingga kita punya hikmat untuk membedakannya. So, kita sudah lihat yang pertama, we can be certain, kita bisa sangat yakin oleh J yang pertama, janji. Dan yang kedua tadi barusan kita bahas, kita bisa yakin tentang jawaban. Setelah janji, yang kedua keyakinan kita, jawaban. Tuhan menjawab doa saudara yang selaras dengan isi hatinya dia. Pastian yang ketiga, J juga, J yang ketiga setelah janji dan jawaban adalah jabatan. Apa yang dimaksud dengan jabatan? 1 Yohanes 5 ayat 19 di akhir perikop ini. Yohanes bilang, kita tahu ya, kita bisa tahu dengan pasti. We belong to God. Kita berasal daripada Tuhan. Atau dalam terjemahan New Living Translation, we are the children of God. Saudara itu pegang posisi yang mulia, yang khusus di hadapan Allah. Bangsa-bangsa sembah dia Allah yang jauh, tapi saudara adalah anak-anaknya. Dan saudara itu berasal dari Allah, dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Nah, itu yang kita suka lupa. Waktu pandemi datang, kita pikir kita sama dengan semua penduduk dunia yang kena masalah, tidak berdaya. Iya betul, kita tidak berdaya saat ini, tapi jabatan atau identitas kita mesti firm. Apa identitas kita? Kita anak-anak Allah. Kita berasal dari Allah. Dunia boleh berlalu, gunung-gunung boleh beranjak, tapi firman Tuhan bilang, aku tidak akan sekali-kali membuang kamu. Mati pun yang kita anggap momok, dia udah bereskan di atas kayu salib. Sehingga kalau saudara mati, saudara gak harus masuk ke maut. Langsung ke atas, ke dunia orang-orang hidup. Yang saya masuk atas figuratif ya, bukan secara dimensi ada atas ada bawah, enggak, ini figuratif. Tapi yang saya masuk adalah bukan masuk ke bawah ke dunia orang mati, tapi masuk ke dalam kemuliaan. Kenapa? Karena sejak saudara di dunia, jabatan itu sudah diberikan. Jabatan anak Allah, penghuni surga, bukan saudara dapatkan waktu saudara mati. Langsung diangkat jadi anak, enggak. Dari sekarang jabatan itu sudah diberikan. Nih misalnya Efesus 1 ayat 5 begini. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Nah saudara, bicara soal jabatan adalah bicara soal identitas. Dari semula, identitas kita tidak goyang. Kita adalah anak-anaknya Bapa. Yesus Kristus dianggap sebagai yang sulung dari antara kita semua. Jadi seperti our elder brother. Jadi kita udah kuat sekali kalau kita taruh iman kita dalam Yesus Kristus. Bapa itu, Allah Bapa jadi bapanya kita jadi anak-anaknya. Dan semua orang-orang percaya yang hidup satu zaman dengan kita, itu menjadi saudara-saudara kita. Our brothers and our sisters. Itu, secara daging kita bisa punya kakak, kita bisa punya adik, tapi orang-orang percaya itu adalah kakak dan adik kita di dalam roh. Itu yang barangkali kita suka lupa waktu kita hidup bersama dengan orang lain hari ini, kita lupa identitas kita. Bahaya loh orang yang lupa identitasnya. Gini, kalau dia nggak tahu dia ini anak Bapa, itu jabatan yang mulia sekali. Dia bisa jual murah dirinya, anggap gampang, anggap murah dirinya, hidup untuk pengakuan orang, pujian orang,
gampang pacaran, gampang jatuh cinta. Misalnya karena dia ini gak ada harganya. Tapi kalau saudara tahu saudara itu mahal, jangan bertindak kayak orang murahan. Kalau saudara jomblo, jangan jadi laki murahan atau perempuan murahan. Nah, saudara ini mahal. Saudara anaknya Allah, adiknya Yesus Kristus. Nah, identitas juga menentukan rasa aman. Dunia bisa jauh lebih bergelimang harta, kita kok kayaknya begini-begini aja. Saudara jangan lupa status sebagai anak Allah. Saudara tuh anak yang disayang. Dan itu saudara dapatkan bukan setelah saudara jadi rohani, saudara berubah jadi anak-anak yang benar-benar sesuai sama maunya Tuhan, bukan. Diberikan sebelum dunia dijadikan, menjadi milik. Sudah ditetapkan dari semula, tadi Efesus 1 ngomong begitu, ya kan ya. Nah, kalau dengan begitu, kita ini tidak diciptakan dan ditujukan untuk hidup sendirian. Ada brothers dan sisters yang hidup dalam satu masa dengan kita, yang itu menjadi saudara-saudara kita. Nah, saudara, di masanya sekarang ini social distancing, semua orang mengisolasi diri di rumah, sangat mudah untuk merasa kesepian dan terputus dari kehidupan orang-orang rohani. Dan sangat juga mudah untuk memutuskan diri kalau memang saudara lebih suka menyendiri. Tapi saudara sadarlah dengan kacamata yang lebih besar, kacamata rohani, bahwa saudara-saudara kita ini adalah saudara kita dalam Tuhan. Dan ikatannya itu kekal, ya kan? Adik kakak kita tinggalkan setelah kita meninggal dunia. Tapi setelah kita meninggal dunia, di kekekalannya itu adik kakak kita, brothers and sisters kita, orang yang sama-sama ditebus oleh Tuhan Yesus dan hidup di era sekarang, yang lalu juga akan jadi satu terkumpul. So, sebagai anggota keluarga Allah, you are never alone. Saudara tidak pernah benar-benar sendirian. Nah, jadi jangan lupa, don't forget who you are, don't forget your identity, don't forget your place in this world. Kesimpulannya, ketika kita hidup di masa yang uncertain seperti ini, 1 Yohanes 5 memberikan satu patokan-patokan tiang yang bisa kita pegang dengan certain. Alkitab memberikan kebenaran-kebenaran yang dimana kita bisa berdiri dengan kokoh. Yang saya singkat tadi 3J, janji bahwa saudara akan hidup kekal bersama dia. Meskipun ada suara 1, 2, buka mata ketemu Yesus. 2, jawaban. Waktu saudara kita mulai buka mulut berdoa, keluar firman di surga. Oh, gak ada mata yang pernah lihat hal itu, tapi Gabriel, malaikat Tuhan, bocorin apa yang terjadi di alam roh kepada Daniel. Makanya kita bisa tahu sekarang ada firman keluar ketika saudara baru mulai berkata-kata kepada Tuhan. J yang ketiga, jabatan. Siapa kita di hadapan Tuhan? Kita adalah anak, we belong to him. Kita berasal daripada dia. Tidak ada yang bisa membiarkan saudara. Nah, janji, jawaban, dan jabatan ini memberikan satu lagi, J yang keempat, jaminan. Tidak ada yang bisa merampas saudara dari tangan Tuhan yang kuat. Jadi kalau saudara saat ini merasa overwhelmed, anxious, atau saudara apapun yang sedang terjadi, saudara alami masing-masing dan pergumulan kita yang berbeda-beda, ingatlah 3 hal, 3 kepastian di tengah kemungkinan-kemungkinan yang ada. Janjinya, jawabannya, dan jabatannya yang tidak pernah goyang. Bagi saudara sekalian yang sudah Kristen, saya mau berpesan pada saudara, agar kiranya kematian itu tidak menggelisahkan terlalu banyak. Tidak dipungkiri kehilangan dan ditinggalkan karena kematian itu memberikan luka yang dalam. Tapi kalau kita tahu janjinya, jawabannya, dan jabatan yang diberikan pada anak-anak Tuhan, kiranya kematian tidak sedemikian menggelisahkan. Karena kita tahu dengan pasti dia berada di tempat yang sangat-sangat baik. Dan dia yang sudah berangkat mendahului kita pun mungkin di surga berkata, sabar. This place is better, my place is better than yours. Aku gak sabar ketemu kamu lagi di surga nanti. Yang kedua, berdoalah dengan kencang. Charles Spurgeon berkata, doa itu seperti narik tali tambang yang besar. Di atas itu lonceng raksasa di samping kupingnya Allah. Orang yang jarang doa, jarang bunyi lonceng. Orang yang berdoa sesekali, dia bunyi sesekali, teng, teng. Tapi orang yang rajin berdoa itu orang yang dengan sekuat tenaga menarik tali tambang itu dan membuncingkan lonceng raksasa di samping telinga Allah. Deng, 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 deng. Dan orang yang dengan kuat itu menggenggam itu adalah orang yang berkomunikasi dengan sorga. Jangan putus berdoa. Di tengah masalah lebih berat, terus minta, terus berdoa. Dan yang terakhir adalah teladani hati Abraham. Waktu Sodom dan Gomora mau dihukum dengan api belerang, Abraham berdoa, Tuhan tahan. Aku sayang. Loh, Abraham gak ada hubungan saudara. Dan Abraham tahu orang Sodom Gomora jahat, tapi tahan Tuhan. Kalau ada 50 aja, sampai akhirnya kalau ada 10 aja, Tuhan jangan hukum. Nah, saudara ingat,
berdoa untuk orang-orang ini, supaya Tuhan hentikan virus pandemi ini, supaya jangan ada korban lagi berjatuhan. Apalagi kalau orang-orang tersebut belum kenal Tuhan. Kita doakan supaya mereka dapat kesempatan yang kedua, sebagaimana kita juga selalu dapat kesempatan yang kedua. Dan kalau saudara ini punya banyak resource hari ini, ayo kita pikirkan dengan kreatif, gimana kita bisa bikin keadaan, kita bisa bantu. Saudara tahu, perusahaan-perusahaan banyak kasih diskon buat alat-alat medis. Ada yang sengaja import alat pelindung diri itu dari negeri lain supaya dapat harga yang murah. Ada orang yang bikin segala macam, perusahaan-perusahaan yang punya resource dia gratiskan, pendidikan, buku, semua lakukan hal untuk ngebangun kemanusiaan. Nah kita jangan jadi orang yang aji mumpung, malu. Semua orang coba lakukan yang baik, kita malah sengaja dapetin cara untuk memperkaya diri sedemikian rupa. Aduh, itu namanya saudara lupa identitas diri, lupa jabatan. Kita ini anak yang punya raja, anak yang punya kerajaan kan. Tugas kita apa? Ayo jadi perwakilan kerajaan. Pikirkan, bantu dengan kreatif. Bisa masuk di mana, saya bisa nolong di bidang apa, sesuai dengan talenta saudara masing-masing. Kolaborasi, sinergi, pikirkan sama-sama. Kalau ada di antara saudara yang mendengarkan firman dan saudara belum percaya Tuhan Yesus, saya mengundang saudara untuk menerima Tuhan Yesus sekali untuk selama-lamanya. Jadi raja dalam hidup kita. Bukan jadi jin yang menjawab semua doa kita yang kita inginkan, tapi jadi raja. Maksudnya apa? Dia yang pegang kendali. Kenapa? Dia mati di atas kayu salib untuk menebus hidup kita, menebus kekekalan hidup setelah hidup yang ini, juga menebus tujuan hidup saudara, dan semua aspek yang dulu lama diperbaharui jadi yang baru karena Tuhan Yesus ada buat saudara. Jadi saudara, di tengah dunia yang full of uncertainties, kita berdiri pada janji-janji Tuhan yang certain. Mari kita berdoa. Tuhan, pegang tangan kami, supaya kami tahu janji Tuhan, kami tahu jawaban Tuhan, kami leluasa berbicara padamu, dan kami tahu jabatan, identitas kami. Kami adalah anak-anak Bapa, adik-adik ya Kristus, dan satu saudara dengan semua orang percaya yang ada bersama kami. Dan janji jawaban jabatan ini menjadikan jaminan buat hidup kami. Kalau apapun yang terjadi kami tahu, kami tidak akan pernah ditinggalkan Engkau. Jadikan kami prajurit-Mu yang berwajah cerah menghadapi pandemi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, kuatkanlah hati kami. Amin.